Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Rahmawati dari Tadris Bahasa Indonesia kelas 4B IAIN Tulungagung. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran menyimak dalam pembelajaran daring yang sudah saya rancang. Nah, metode yang saya gunakan dalam pembelajaran kali ini yaitu metode kejar poin. Metode kejar poin digunakan pada pembelajaran daring atau dalam jaringan yang dilakukan melalui e-learning atau proses pembelajaran berbasis elektronik. Salah satu media yang saya gunakan kali ini yaitu media aplikasi Zoom, di mana dalam aplikasi tersebut pendidik dan peserta didik dapat bertatap muka secara bersamaan, yang mana dapat memuat sampai 1000 peserta di dalamnya. Hal tersebut sangat memungkinkan peserta didik dapat menyimak materi yang disampaikan guru dengan kritis dan sungguh-sungguh. Selain itu, guru dapat memantau peserta didiknya, mana yang terlihat antusias dan mana yang tidak. Sehingga sangat penting sekali bagi peserta didik untuk selalu memperhatikan dan mendengarkan arahan maupun materi yang disampaikan oleh guru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat bertemu kembali meskipun dalam pembelajaran online atau daring. Semoga pembelajaran kita tetap berjalan dengan lancar dan dapat tersampaikan materi-materi yang akan saya sampaikan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan absen terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, di sini sepertinya ada yang tidak masuk. Nah, kecuali Haikal, apakah ada yang tidak masuk lagi? Oke, sepertinya tidak ada ya. Tadi Haikal sudah mengirim pesan kepada ibu bahwasanya ibunya sedang sakit, jadi harus mengantar ibunya ke dokter. Kita doakan saja semoga ibunya dapat lekas sembuh seperti sedia kala dan Haikal bisa mengikuti pembelajaran bersama-sama. Baik. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tata tertib dalam pembelajaran hari ini. Nah, seperti ini anak-anak. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dari teks puisi dan unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam teks puisi. Nah, perlu diingat anak-anak, hari ini pembelajaran kita khusus pada kompetensi dasar mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi. Nah, jadi sebelum kita mengetahui apa saja unsur-unsur dari teks puisi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari puisi. Nah, setelah Ibu menjelaskan pengertian teks puisi dan unsur-unsur dari teks puisi, selanjutnya Ibu akan melanjutkan metode kejar poin. Nah, di metode kejar poin ini anak-anak bisa memberikan jawaban secara cepat. Dalam hal ini siapa cepat dia dapat. Jadi setelah Ibu membacakan puisi satu bait, nah Ibu akan berhenti kurang lebih 5 menit. Nah, di situ anak-anak kalian bisa cepat-cepat untuk angkat tangan. Nah, angkat tangan terlebih dahulu. Setelah itu baru dipersilakan untuk menjawab unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam puisi yang sudah Ibu bacakan tadi. Begitu ya anak-anak, sudah bisa dipahami ya? Baik, setelah itu jangan lupa bahwa setiap anak yang angkat tangan terlebih dahulu
dulu dan memberikan jawabannya, maka ibu juga memberikan poin tersendiri. Nah, jadi poin ini bisa menambahkan nilai harian kalian. Nah, selain itu juga bisa memberikan pengalaman ya tentunya. Jadi agar anak-anak semua bisa lebih percaya diri dalam mengungkapkan pendapatnya atau gagasannya seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke pembelajaran materi kita, yaitu puisi. Nah, sekarang yang pertama, pengertian dari puisi. Dari anak-anak, apakah ada yang mengetahui apa itu puisi? Nah, sepertinya masih banyak yang kebingungan ya. Ya, jangan lupa modulnya selalu dibuka. Selain itu, Ibu juga akan menjelaskan apa sih puisi. Nah, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Nah, itu tadi pengertian dari puisi. Jadi, siapa saja boleh menuliskan gagasannya, boleh menuangkan pikirannya untuk bisa dituangkan dalam bentuk tulisan, yaitu puisi itu tadi. Nah, dalam pembuatan puisi itu juga harus ada langkah-langkahnya anak-anak. Seperti salah satunya yaitu unsur pembangun dalam teks puisi. Ya, unsur pembangun dalam teks puisi itu ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, jadi dari anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Iya, ada yang menyebutkan unsur intrinsik itu unsur dari dalam. Iya, betul sekali, tapi kurang tepat. Jadi, karena kita membahas tentang teks puisi, untuk unsur intrinsik puisi yaitu unsur yang terdapat dari dalam teks puisi itu sendiri. Nah, untuk unsur ekstrinsik dari puisi yaitu unsur yang berasal dari luar teks puisi tersebut, dari puisi tersebut ya. Setelah itu, unsur intrinsik puisi. Apa saja sih yang terdapat dalam unsur intrinsik puisi? Nah, yang pertama adalah diksi. Apa itu diksi? Yaitu pilihan kata. Jadi, kita dalam menuliskan teks puisi, kita harus memilih kata-kata yang seindah mungkin yang dapat menarik pembaca untuk bisa membaca puisi kita atau karangan kita. Nah, yang kedua, unsur apa? Yaitu imaji atau pengimajinasian. Apa sih imaji itu? Yaitu daya bayang ketika membangun puisi. Jadi, sebelum kita menuliskan puisi, kita itu juga gimana ya? Seperti mempunyai ide terlebih dahulu. Jadi, kita itu membayangkan apa sih yang harus kita tulis, apa sih yang harus kita tuangkan dalam puisi tersebut. Nah, selanjutnya majas. Majas yaitu makna kiasan atau perumpamaan. Jadi tidak langsung serta-merta kita itu menjelaskan, kita itu menuangkan kata-kata seperti bahasa sehari-hari ya. Tidak seperti itu. Jadi kita itu harus menggunakan majas yang semenarik mungkin atau perumpamaan agar tidak menyudutkan beberapa pihak seperti itu. Selanjutnya yang keempat, bunyi, yaitu menggunakan kata-kata tertentu. Ya, di dalam bunyi itu kita harus menggunakan kata-kata tertentu agar orang lain dapat memahami apa yang kita tulis. Selanjutnya yang kelima adalah rima atau bisa dikatakan persamaan
atau perulangan bunyi. Nah, selanjutnya yang keenam, ritme dinamika suara agar tidak bosan atau monoton. Selanjutnya tema, ide gagasan pokok dari pengarang itu tadi. Jadi teks puisi yang kita tulis itu juga harus terdapat ide pokok atau yang dikatakan tema itu tadi. Ya, itu tadi 7 unsur intrinsik yang terdapat dalam teks puisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik dalam puisi. Nah, di sini unsur ekstrinsik ada 3, yaitu unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Yang pertama, unsur biografi. Apa sih unsur biografi itu? Yakni unsur yang berasal dari latar belakang pengarang. Jadi, selain unsur intrinsik tadi, latar belakang pengarang juga bisa dimasukkan di dalam teks puisi tersebut. Jadi dalam menyusun kata-kata, menyusun kalimat dalam teks puisi, kita bisa melihat dari pengalaman pengarang itu tadi. Yang kedua, unsur sosial, yaitu kondisi masyarakat ketika puisi dibuat oleh seorang pengarang. Nah, kondisi masyarakat itu sangat berbeda-beda ya. Jadi untuk unsur sosial ini tergantung pada kondisi masyarakat atau kondisi masyarakat yang terjadi atau sedang dialami oleh pengarang, seperti itu. Yang ketiga adalah unsur nilai. Jadi di dalam teks puisi tersebut jangan lupa kita itu untuk selalu menuangkan nilai-nilai, khususnya nilai positif ya bagi pembacanya. Ya, nilai-nilai itu apa saja sih? Ya, ada nilai pendidikan, nilai seni, nilai sosial, politik, budaya, ataupun nilai hukum, dan masih banyak lagi. Ya, itu tadi materi dari teks puisi, unsur-unsur pembangun teks puisi, dan juga yang sebelumnya pengertian puisi. Selanjutnya, Ibu akan menerapkan metode yang menyenangkan ini ya. Metode ini Ibu namakan kejar poin. Jadi seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi, siapa cepat dia dapat. Nah, siapa yang pertama kali unjuk tangan, maka dia bisa menjawab unsur apa aja atau unsur apa yang terdapat dalam puisi yang Ibu bacakan. Baik. Di sini Ibu akan membacakan puisi yang berjudul Aku, karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedang itu. Ya, silakan Rina. Unsur apa yang terdapat dalam puisi yang Ibu bacakan tadi? Iya, betul sekali. Waktunya sudah habis ya, 5 menit. Selanjutnya, aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Ayo, siapa? Ya, Ana. Unsur apa Ana yang terdapat dalam teks puisi yang Ibu bacakan tadi? Iya, betul sekali. Melanjutkan. Luka dan bisa kubawa berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ya, silakan. Apa jawaban kamu, Dodi? Oke. Nah, sudah selesai ya untuk metode kita untuk kejar poin.
sepertinya waktunya juga sudah mulai habis. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita tentang unsur-unsur pembangun teks puisi. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ya, jangan lupa dicatat, jangan lupa diingat-ingat. Nah, tugas kalian yaitu Ibu ingin kalian membuat satu karya sastra yaitu puisi. Nah, di situ kalian harus membuatnya secara individu. Tidak boleh saling menyontek ataupun kerjasama dengan temannya. Ya, jadi kalian bisa menuangkan ide kalian, kreativitasan kalian melalui teks puisi. Nah, nanti kalian bisa memasukkan unsur-unsur dari apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, selain itu jangan lupa harus menggunakan kata-kata yang semenarik mungkin. Nah, yang terakhir jangan lupa untuk selalu memberikan nilai positif atau amanat dari puisi yang sudah kalian buat. Nah, kalau sudah jadi, bisa secara individu mengirimkan hasil karyanya di nomor WA Ibu masing-masing. Ya, seperti itu. Itu tugas dari Ibu ya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi yang belum jelas? Ya, sepertinya semuanya sudah jelas ya, anak-anak. Baik. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mereview dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini, dan semoga pembelajaran kali ini sangat bermanfaat dan juga lebih meningkatkan keaktifan kalian dan juga lebih membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien, seperti itu. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih partisipasi dari anak-anak yang sudah aktif. Yang belum aktif bisa lebih ditingkatkan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.